Coba belajar. Belajar menempatkan diri di posisi orang lain. Itu hadir. Belajar. Asah diri ini, asah. Kalau kita dapat berkah, rezeki berlimpah, hati-hati, bukan untukmu. Itu titipan dari Allah, titipan, titipan. Akan dihadirkan orang-orang yang datang kepadamu untuk minta tolong. Tolong mereka. Jadi semua manusia itu sesungguhnya mewarisi benih cahaya. Namun benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak belukar, ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Jadi kita ini sebetulnya datang ke semesta ini dikasih benih, diwarisi benih, namanya benih cinta kasih. Semua kita ini dikasih benih cahaya. Kenapa? Ketika Allah sudah selesai menciptakan tubuh ini, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita adalah ruhku, bagian dari dirinya, yang maha welas, maha asih, maha gagah, maha luas, maha lembut, melekat di situ. Jadi semua kita tentu mewarisi benih itu. Siapapun, tanpa kecuali, bangsa manapun, suku manapun, Allah maha adil. Semua kita adalah hambanya Allah. Kalau kita mau menghambakan diri kepada Allah, siapapun itu, gak peduli, ya, turunan siapa, gak peduli. Kalau kita mau memuliakan diri kita, kita akan dimuliakan oleh Allah. Yuk, sekarang tanya. Benih itu oleh kita ditanam di mana? Jangan-jangan benih itu ditanam oleh kita di pinggir jalan. Kesapu sama mobil, hancur berantakan benih itu. Atau benih itu oleh kita ditanam di bebatuan. Akarnya tidak menghunjam ke bawah. Tidak tumbuh menjadi tanaman yang subur. Atau benih itu ditanam oleh kita di semak belukar. Apa yang terjadi? Benihnya tidak tumbuh, semak belukar yang tumbuh mati. Karena apa? Tertimbun oleh pertumbuhan semak belukar. Hadirin, kalau benih itu kita tanam di tanah yang subur, kita tempatkan di tanah yang subur, dia akan menjadi benih yang istimewa. Dia akan menghasilkan buah. Ada yang pernah menanam pohon di sini? Ada? Siapa? Acungkan tangan. Nanam pohon apa? Pak Yos? Mangga? Mangga. Sudah berbuah? Belum. Ada yang sudah nanam pohon dan berbuah? Nanam pohon apa? Pohon? Nangka? Sudah berbuah? Sudah. Nanam pohon mangka? Nangka? Buahnya? Nangka. Gak mungkin buahnya mangga. Tidak mungkin buahnya pete. Oleh karena itu, ketika habis nanam pohon mangga, siap-siap pasti panen nangka. Betul? Setelah nanam pohon nangka, panennya adalah nangka. Diambil tuh, begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil, lama-kelamaan habis nggak buah nangka? Habis. Seperti itu. Kalau kita nanam sesuatu, nanam kebaikan, siap-siap kamu akan panen kebaikan. Kalau kamu nanam keburukan, kamu juga akan panen keburukan. Makanya saat panen, tanggung jawab. Ini buah tanaman saya. Petik aja terus. Petik terus. Petik terus. Lama-kelamaan habis. Betul atau tidak? Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah buah yang sedang kita panen, akibat kita yang menanamnya. Belajar bertanggung jawab. Dan kita tidak mungkin menghindari. Saya menanamnya nangka. Saya pengennya duren, gak mungkin, gak mungkin. Nah itulah ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Ulangi ya, ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Selalu tidak puas pada orang. Kenapa? Kita ingin setiap orang seperti yang kita mau. Begitu orang tidak seperti yang kita mau, kita tidak puas. Lalu menolak orang itu. Betul Pak tidak? Mau sampai kapan? Keinginan itu gak ada akhirnya hadirin. Gak ada akhirnya. Yuk, sekarang kita tanya. Kita tanya ya. Jujur ya. Nah, kita diwarisi benih cahaya. Kita diwarisi benih cinta kasih oleh Allah saat kita datang ke semesta ini. Tumbuh apa tidak benih itu? Tumbuh apa tidak? Subur apa tidak? Mungkin tumbuh, tapi karena nanamnya di bebatuan, akarnya tidak menghunjam.
Mungkin tumbuh, cuma nanamnya di semak belukar. Mungkin tumbuh, ya, tetapi salah nanamnya. Tidak di tempat yang subur. Akibatnya nggak panen-panen. Apalagi nanamnya pinggir jalan. Sebentar juga kelindas mobil. Apalagi ke bawah angin. Betul apa tidak? Nah, sekarang tinggal tanya. Kenapa ya benih itu pada orang lain tumbuh? Kok pada saya tidak tumbuh? Satu masalah kita. Masalah kita adalah sempit sudut pandang. Kata-katanya selalu negatif. Perbuatannya pun selalu negatif. Itu doa kita. Ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau paham lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Rum. Ar-Rum ayat 19. Surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa yuhyil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrazun. Ngerti apa tidak? Nah, karena nggak ngerti saya terjemahkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Awas. Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Nih. Ada pohon, daunnya asalnya hijau, berubah menjadi hijau sekali, dan lama-kelamaan kuning, dan kemudian daun itu jatuh. Datang nggak sirung yang baru? Datang. Gitu gampang kok. Betul nggak? Begitu ada yang mati, pasti ada yang hidup. Gitu. Itu sehari-hari kok. Nggak usah pusing. Makanya itu pentingnya kita belajar sains. Makanya orang-orang bijak mengatakan, daun kuning yang jatuh itu tidak usah disesali. Karena besok juga akan jadi daun muda yang tumbuh lagi. Gimana proses alamnya? Ketika jatuh dia akan jadi membusuk. Membusuk akan jadi humpus. Setelah jadi humpus kan diserap akar. Betul nggak? Tumbuh lagi kan yang baru. Itu yang dikatakan ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham? Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Belum jelas? Saya tambah lagi. Banyakkah di bumi ini yang sudah mati ribuan tahun yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Ya, kemana mereka tubuhnya? Kan menyatu dengan bumi. Betul? Betul? Kan di tanah yang kita tanam itu, kita nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu di situ ada tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah menyatu kembali dengan bumi, entah di mana kuburannya. Mungkin ada peristiwa alam yang menyebabkan air bah atau banjir bandang, sehingga tubuh ini sudah menyatu dengan bumi. Ketika sudah menyatu dengan bumi, tubuh ini kan menjadi material bumi, jadi mineral, bukan? Diserap nggak oleh akar? Jadi apa? Kan jadi buah yang baru. Nah, buah yang baru dimakan siapa? Dimakan manusia. Jadi apa? Kan jadi air mani. Jadi sel telur. Betul nggak? Disemaikan cinta kasih. Ketemu. Jadi nggak yang baru? Makanya tubuh ini terus bersiklus. Dan ini hukum alam. Anda mau yakin, tidak yakin, hukum alam akan berjalan. Tidak bergantung keyakinan Anda. Bahwa siklus kehidupan sudah jelas di mata kita terjadi. Betul? Betul, Pak? Coba kita pikirkan lagi. Ya, Bapak Ibu. Ya, semua material yang hidup, yang pernah hidup, kan pasti akan kembali ke bumi. Betul nggak? Nih, saya kasih tahu. Tubuh kita ini sama nggak dengan tubuh orang tua kita? Sama. Kan tubuh ini satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berarti tubuh ini leluhur bukan? Leluhur, ini leluhur. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita, sama dengan menghormati leluhur kita. Jarahi tubuh ini. Gimana caranya? Urus, pelihara, kasih yang pantas buat tubuh ini. Kasih baju yang bagus, kasih makanan yang bagus. Betul nggak? Ajak piknik. Diam aja. Mau piknik lebar. Rajin piknik ngampar samak. Ya Allah. Kalau mau piknik jadi orang kaya. Nginepnya di hotel sekali-kali. Betul nggak? Makanya di restoran. Piknik mekel. Sare di mobil. Ya Allah, asup angin.
Padahal duitnya ada. Karena kita tidak memantaskan diri, lebar. Tuh. Makanya, bagi orang sempit sudut pandangnya, rezeki banyak pun tetap menyusahkan. Komo atau boga duit. Betul nggak? Bagi orang yang sudut pandangnya luas, rezekinya banyak, tambah luas. Coba. Itulah sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berbahaya. Ulangi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata saya. Jangan menyerang saya. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bilang, dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ulangi ya. Yang hidup dikeluarkan dari yang mati. Yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kan begitu. Jadi artinya ini siklus. Habis mati hidup, habis hidup mati. Habis mati hidup lagi. Kan begitu. Itu namanya siklus. Itu hukum alam. Nah, dan dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, secara syariat bumi ini yang kita duduki. Tapi secara hakikat bumi itu adalah diri kita, jasmani kita, tubuh kita. Kapan tubuh ini hidup? Biasanya setelah mati. Betul nggak? Kapan kita ini bangkit? Biasanya kan setelah mengalami berbagai peristiwa yang menyusahkan. Betul nggak? Ada orang susah sekali ekonominya. Karena dia melihat kesusahan itu sebagai tantangan, dia bangkit. Betul nggak? Dia bisnis ini, bisnis itu. Coba tanya. Orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, bisa jadi dia pernah mengalami kehancuran ekonomi. Itu namanya yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Begitu hidup. Hidup itu bersiklus, makanya tenang aja. Yang paling penting miliki dua. Miliki keyakinan, yang kedua miliki semangat. Semangat untuk menambahkan kebaikan pada pikiran, pada kata-kata, dan pada perbuatan. Itu sudah keren. Nih saya kasih hadiah nih hari ini. Yang hadir kajian hari Senin. Saya tidak menyangka yang datang akan sebanyak ini. Karena jadwalnya berubah. Ya, oleh karena itu saya kasih kajian yang solutif. Ulangi ya. Dua itu bisa. Ya, satu miliki keyakinan. Keyakinan bahwa hidup itu pasti berubah. Dua, miliki semangat untuk menambah kebaikan. Pada pikiran, pada kata-kata, pada perbuatan. Makanya, ya, kalau mau bicara, timbang-timbang. Pakai rasa. Kalau bicara begini apa sih dampaknya bagi orang lain? Kan kita udah punya pengalaman. Kalau orang lain ngomong kasar, kita nggak enak. Maka kita jangan ngomong kasar. Kan pelajarannya saya nggak mau ngomong begitu. Karena orang lain ngomong begitu saya nggak enak. Maka saya akan ngomong yang lebih baik. Gitu pelajarannya. Ya. Jadi kalau dicubit jangan nyubit lagi. Oh dicubit itu nggak enak. Berarti saya nggak mau nyubit. Gitu baru bener. Hidup baru bener. Ini dicubit nyubit lagi. Betul nggak? Dimarahin nyolot lagi. Ya. Sama gilanya. Yuk lihat saya semua. Mau nggak bumi ini hidup? Mau nggak bumi ini tumbuh subur? Oke, kalau bumi ini tumbuh subur, yuk kita sekarang miliki dua. Miliki keyakinan, miliki semangat. Tambahkan kebaikan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya yakin kita akan memiliki bumi yang subur. Nah, kan ada tuh yang buminya gersang. Tubuhnya gersang, menakutkan. Tidak dirindukan oleh orang. Kenapa? Yang keluar dari pikirannya negatif. Yang keluar dari mulutnya menyakitkan. Yang keluar dari tindakannya merugikan, bikin onar. Ya Allah, hidup yang semacam itu tidak layak dihidupi. Oke? Paham ayat ini? Nah, lalu ayat yang terakhir kata Allah, wa kadzalika tuhrizun. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jadi Allah akan mengeluarkan kita, ya. Ketika kita mati akan dikeluarkan menjadi hidup. Ketika hidup akan dikeluarkan menjadi mati. Betul nggak? Seperti itu siklus. Dan seperti itu cara Allah mengeluarkan. Nih contoh sederhana. Ada orang sakit. Sakitnya cancer. Setelah ikut pelatihan dengan saya, kemudian saya tanya, gimana pelatihan hari ini? Senang? Senang. Gimana kesadaranmu hari ini? Saya sekarang merasa semua beban lepas di kepala saya. Gitu. Oke. Tapi yang terakhir saya tanya lagi. Apa yang mengantarkan kamu ke sini? Bingung kan? Mesti dicari jawabannya. Udah mikir lama baru terjawab. Oh, yang mengantarkan saya ke tempat ini ternyata sakit saya.
Bukankah sakit yang mengantarkan kamu ke tempat ini? Bukankah sakit yang membuat kamu jadi berkesadaran hari ini? Itulah, setelah bumi ini dibuat mati, maka akan dihidupkan. Kalau kita sadar. Karena semua kebangkitan selalu berasal dari keterpurukan. Itu yang disebut dengan mengevolusikan kegelapan menjadi cahaya. Paham ya? Oleh karena itu, nggak usah risau kalau hari ini kita banyak kesulitan. Yang paling penting, jangan dianggap kesulitan sebagai beban. Lihat kesulitan sebagai tantangan. Supaya kita tambah pinter, tambah arif, tambah bijaksana, tambah luas sudut pandangnya. Karena dengan cara itu Allah mendidik kita. Clear sekarang? Yuk, sekarang jangan serakah pada yang kita ingin. Jangan menolak yang tidak kita ingin. Dua-duanya bagus bagi kita kalau kita bisa mengolahnya dengan sudut pandang yang tepat. Sampai sini paham? Paham apa tidak? Kalau nggak paham, acungkan tangan boleh. Kalau nggak ngerti, saya ulang. Sampai ngerti. Keluar dari sini, kesadaran kita harus berubah. Stop serakah pada yang diinginkan. Stop menolak yang tidak diinginkan. Terima dua-duanya dengan cara yang sama. Wajah kita akan bersinar. Cantik dari dalam, ganteng dari dalam. Nah, baru kelihatan tuh. Ya. Oke. Oke. Ngerti ya, itu surat Ar-Rum tadi ya. Catat-catat tuh, Ar-Rum ayat 19. Kalau nggak percaya, buka lagi nanti di rumah. Ya. Jadi ternyata yang hidup dikeluarkan dari yang mati. Yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Seperti itu. Nah, kita buktikan sekarang. Siapa yang melahirkan kebenaran? Kesalahan, bukan? Betul nggak? Betul nggak? Iya, kebenaran itu dihasilkan oleh kesalahan. Lampu ini tidak akan ada kalau Thomas Alva Edison tidak melakukan kesalahan sebanyak 999 kali. Maka dia tidak mengatakan gagal. Saya cuma melakukan metode yang salah. Justru metode yang benar ditemukan setelah melakukan metode yang salah. Makanya jangan suka menyalahkan. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Paham ya? Kesalahan anggap saja kegelapan. Ternyata justru yang menghasilkan cahaya bisa jadi adalah kegelapan. Pernah dengar nggak? Ada orang jahat, ujung-ujungnya husnul khotimah. Jadi santri. Pernah dengar kan? Iya. Dia melewati kegelapan dulu. Lalu karena bosan di kegelapan kan mendapatkan cahaya. Makanya pepatahnya R.A. Kartini itu bukan habis gelap terbitlah terang. Bukan. Terjemahannya keliru. Saya pernah tanya ahli bahasa yang mengerti bahasa Belanda. Ternyata yang benar itu adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Bukan habis gelap terbitlah terang. Itu terjemahannya menurut yang mengerti bahasa Belanda kurang tepat. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Nih contoh, harus dikasih contoh. Biasanya kalau nggak kasih contoh nggak ngerti. Ada orang rumah tangganya baik-baik saja. Bisa nggak dia jadi konsultan rumah tangga? Nggak bisa. Tapi ada yang rumah tangganya ya mengalami goncangan. Betul nggak? Tapi dia bisa menyelamatkan rumah tangganya. Sampai dia keluar, bisa menyelamatkan semua goncangan itu. Dia yang berhak menjadi konsultan rumah tangga. Dia pernah melewati itu dan selamat. Paham? Gitu. Kalau mau belajar bisnis, jangan sama orang yang tidak pernah gagal. Belajar dari orang yang pernah gagal, sukses, gagal, sukses. Belajar sama dia. Di situ kita akan dapatkan pelajaran yang berharga. Kalian itu kadang-kadang salah. Mbah dukunya tinggal di hutan. Rumahnya pun saung. Tanya, Mbah Dukun, gimana caranya saya ingin jadi jelema beunghar. Harusnya Mbah Dukunnya rumahnya di kota, 10 hektar rumahnya. Betul nggak? Bisnisnya sukses. Rumahnya bagus. Nah kalau dia minta nasihat untuk menjadi orang kaya sama orang itu kan waras. Kadang-kadang kita jadi tidak waras. Betul nggak? Ini ngerti apa tidak? Saya dulu pernah punya mobil. Mobilnya bekas terus. Dia pergi sama anak istri saya mogok. Dia pergi sama anak istri saya mogok. Tapi saya sabar. Saya tangkap pesannya. Pesannya adalah supaya saya pintar memperbaiki mobil. Kan gitu. Karena setiap ada kesulitan kan saya jadi mikir. Betul nggak? Iya.
Tiap pergi itu mogok. Saya punya hardtop dulu, hardtop zaman lama. Ya, lagi nanyak di nagrek, mogok. Ya Allah, udah tenang aja. Dioprek semua sampai jalan lagi. Saya jadi pinter, lama-kelamaan saya punya bengkel. Oh Allah mau nyuruh saya punya bengkel. Maka saya beli mobilnya bekas terus. Gitu. Setelah selesai masa itu, nggak ada lagi tuh. Saya nggak beli lagi mobil mogok itu. Sekarang dikasih mobilnya baru terus. Karena tugas saya udah berbeda. Kan sederhana, nggak ada yang buruk. Betul nggak? Makanya saya di perguruan tinggi ngajar termodinamika engineering. Ngajar mata kuliah termodinamika. Bagaimana mengubah solar menjadi usaha. Bagaimana mengubah bensin menjadi usaha. Itu kuliahnya. Bagaimana meningkatkan efisiensi mesin. Itu kuliahnya. Karena saya sudah ngalami, jadi cerita itu nyata. Paham maksud saya? Nih, yang rumah tangganya sedang kisruh, tenang. Siapa tahu nanti mau jadi konsultan rumah tangga. Rek dibongharkeun tah. Da loba nu pabaliut rumah tanggana, betul? Makanya untuk menjadi pembahagia syaratnya satu, harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Ulangi, takut nggak ngerti. Untuk menjadi pembahagia harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Rekumaha ngomean batur lamun can ngalaman. Maka teori gitu mau laku. Karena di Quran jelas orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dialami, tidak dirasakan, tidak dipahami. Jadi semua pengalaman itu hanya cara semesta untuk mencetak kita menjadi siapa. Paham sampai sini? Ini kan mengubah kegelapan menjadi cahaya judulnya. Ternyata semua kegelapan segelap apapun berevolusi menjadi cahaya. Yo, kesedihan betul nggak yang melahirkan kegembiraan? Betul nggak? Iraha gembira. Mun geus sedih. Betul nggak? Oke. Kegagalan melahirkan keberhasilan. Setuju? Jadi jangan menganggap remeh pada masa lalu kita. Masa lalu seburuk apapun itu yang telah berjasa mengantarkan kita ke masa kini. Nah, dinilai baik dan buruk oleh siapa? Pikiran. Lagi-lagi, pikiran teh dikasih nutrisi yang bagus supaya cerdas. Makanya orang yang pikirannya sempit, aduh, boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng, nu alus kecek maneh nama goreng. Sok, ngomong dengan yang sudut tandanya sempit. Diajak usaha, aduh, eta geus loba usaha nu kitu. Ya? Diajak usaha, sieun teu payu. Makanya orang yang semacam ini, ya, tidak akan mengalami hari kebangkitan. Tidak akan mengalami kesadaran. Oke. Betul nggak Ibu Bapak? Ketidaksabaran yang melahirkan kesabaran. Sok, ari diajar sabar ka saha? Kanu teu sabar. Jadi kalau di rumah ada orang yang tidak sabar, pandang dia guru kita untuk meningkatkan kesabaran. Jangan ditolak. Hese yang guru nu kitu teh. Nah, karena salah menempatkan dianggap sebagai musuh. Betul nggak? Cing, mana teh gede amak wae. Bukan gitu caranya. Kan we eta mah ada memang watakna tukang amak. Nu penting mah urang ulah ka bawah amak gitu. Tempatkan guru, mahal. Teu kudu mayar.